Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Gandhi Putra Ananda, NIM 18058197. Program studi pendidikan sosiologi, jurusan sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hubungan interpersonal. Sebelum itu, masuk kepada materi. Terlebih dahulu itu pada mata kuliah psikologi sosial yang diampu oleh dosen Bu Ike Sylvia, SIP MSI MPD, beserta Bu Nurizawati, SPD MPD. Pada mata kuliah psikologi ini, pada materi tentang hubungan interpersonal. Jadi hubungan interpersonal ini adalah hubungan yang berkaitan dengan faktor luar seperti lingkungan seseorang, lingkungan manusia. Jadi hubungan interpersonal ini tidak hanya membahas tentang penyampaian tetapi juga dia membahas hubungan antar individu seseorang. Jadi kadar hubungan antar individu itu dia juga dibahas dalam hubungan interpersonal. Tidak hanya sekedar penyampaian isi yang dibahas. Apa sih yang menjadi terkait dalam hubungan interpersonal? Pertama yaitu kebutuhan untuk diterima. Artinya di sini adalah kebutuhan untuk menjalin hubungan sosial adalah suatu warisan evolusi bagi manusia, yang dimana hubungan interpersonal adalah penting untuk manusia, yang dimana jika ada, tidak mengejutkan jika kesepian dan penolakan sosial ini adalah sumber utama bagi terjadinya seseorang stres atau penolakan atau seperti penderitaan. Jadi ada dua yang menjadi sumber penderitaan seseorang, yaitu pertama kesepian dan penolakan sosial. Pertama kita masuk kepada kesepian. Kesepian ini adalah ketika hubungan kita kekurangan beberapa aspek penting. Yang dimana aspek pentingnya itu adalah seperti aspek penting kita membahas tentang kesepian. Kesepian ada yang bersifat kualitatif dan ada yang juga bersifat kuantitatif. Kesepian ini berbeda dengan kesendirian, karena kesepian ini berbicara tentang batin manusia seseorang, sedangkan untuk kesendirian adalah keadaan nyata seperti tinggal oleh seseorang atau ditinggal oleh orang lain. Itu adalah kesendirian. Itu adalah yang dimaksud dengan kesepian. Jadi ada dua macam kesepian, itu kesepian emosional, yang mana kesepian emosional ini seperti kehilangan orang tua, pasangan kekasih, sahabat. Sedangkan kalau untuk kesepian sosial adalah seseorang ini kurang interaksi dengan orang lain. Itu adalah disebut dengan kesepian sosial. Jadi ada dua kesepian, ada emosional dan ada sosial. Selanjutnya itu kita membahas tentang penolakan sosial. Tapi ada sebelum itu, siapa sih yang lebih berisiko terjadinya kesepian? Itu pengalaman pada masa anak-anak. Artinya di sini adalah banyak sekali yang tadi pada saat ini anak-anak disuruh orang tuanya untuk bermain di rumah. Itu secara tidak langsung adalah membatasi interaksi anak tersebut dengan orang lain. Itu adalah semacam penolakan sosial yang dilakukan oleh orang tua atau orang-orang dewasa kepada anak-anak untuk menyuruh dia untuk bermain di luar, untuk menyuruh dia bermain di dalam rumah, sehingga terbataslah interaksi anak tersebut pada orang lain. Jadi impactnya nantinya ke depannya itu pada masa dewasanya dia akan menjadi besar kemungkinan dia menjadi seseorang yang introvert. Selanjutnya itu kita masuk kepada penolakan sosial. Artinya di sini penolakan sosial adalah seperti pengucilan, ini merupakan bentuk hukuman secara efektif. Jadi penolakan sosial ini secara tidak langsung jadi pada anak-anak yang dilakukan oleh orang tua, seperti yang disampaikan tadi, yaitu orang tua atau orang-orang dewasa menyuruh anaknya untuk bermain di dalam rumah. Artinya itu terbatasnya interaksi anak tersebut pada orang lain, yang menyebabkan seseorang itu pada dewasanya akan menjadi seseorang introvert. Jadi bagaimana dengan keterikatan anak dengan orang dewasa? Di sini ada beberapa faktor, itu ada 3 yang menjadi keterikatan anak pada orang dewasa. Yang pertama itu
menjaga kedekatan. Jadi ada kedekatan yang harus dijaga antara anak-anak dan orang dewasa. Selanjutnya itu ada kegelisahan perpisahan. Dan yang ketiga itu ada orang yang dijadikan tempat berteduh. Jadi orang dewasa akan dijadikan sebagai tempat berkeluh kesah oleh sang anak, atau tempat bercerita, tempat berteduh oleh sang anak terhadap orang dewasa atau orang tua. Dan keempat itu yang dekat akan jadi teman, atau yang jadi basis keamanan, dasar keamanan. Jadi yang jadi basis keamanan ini maksudnya itu segala sesuatu orang tua atau orang dewasa ini akan memberikan suatu proteksi kepada sang anak, sehingga disebut dengan basis keamanan. Terkait dengan gaya ketertarikan antara anak dan orang dewasa itu ada 3, yaitu membahas tentang sekur, ansoidan, dan ambivalen. Ansoidan ini berkaitan dengan hubungan antara anak dan dewasa ini harmonis, sedangkan untuk ansoidan ini tidak harmonis. Sedangkan kalau untuk ambivalen ini berbicara tentang 50-50, atau hubungan antara anak ini ada yang manis, ada yang tidak. Selanjutnya itu membahas tentang keterikatan romantis orang dewasa. Artinya di sini ada yang menyebutkan keterikatan seseorang itu romantis pada masa dewasanya. Itu pertama itu sifat timbal balik. Yang kedua, dibentuk oleh teman sebaya. Artinya itu seumuran dengan orang-orang tersebut. Ketiga itu daya tarik seksual. Daya tarik seksual ini faktor penting dalam keterikatan romantis orang pada dewasa nantinya. Jadi hubungan cinta dan anak adalah salah satu yang menjadi keterikatan romantis orang pada dewasa. Jadi bagaimana orang tuanya pada masa usia mudanya akan mencerminkan atau mempengaruhi seseorang anaknya pada masa dewasanya nantinya. Jadi berpengaruh dari daya tarik atau hubungan orang dewasa terhadap anaknya nantinya ketika anaknya ini beranjak dewasa. Selanjutnya itu termasuk kepada rasa suka. Artinya sih rasa suka ini adalah basis daya tarik interpersonal. Jadi sumber utama hubungan interpersonal. Jadi yang menjadi paling penting dalam rasa suka ini adalah proses persetujuan sosial. Dan ini persetujuan sosial ini adalah faktor paling penting dalam rasa suka. Artinya sinilah kita menyukai orang lain ketika memandang interaksi kita dengan orang lain itu adalah bermanfaat atau dianggap penting. Itu seseorang atau kita menyebabkan memberikan rasa suka atau menyukai seseorang tersebut karena kita menganggap interaksi kita dengan orang lain itu adalah bermanfaat. Selanjutnya itu kedekatan. Jadi kedekatan ini adalah menyukai orang yang dekat. Contohnya seperti bisa dikatakan sahabat ketika tinggal di rumah berdekatan, ketimbang sahabat yang tinggal jauh atau yang jaraknya 10 km atau 20 km. Pasti kita menganggap dekat yang rumahnya yang bersebelahan atau yang dekatan dengan kita. Itu adalah kedekatan. Selanjutnya itu menjelaskan efek kedekatan. Apa sih menjadi efek dari kedekatan itu? Itu adalah kedekatan akan mempengaruhi keseimbangan manfaat dan kerugian interaksi sosial, yang dimana lebih bermanfaat punya teman tetangga ketimbang orang jauh. Dan ini penting untuk ditekankan, lebih bermanfaat punya teman yang tinggalnya dekat ketimbang teman yang jauh. Selanjutnya itu membahas tentang keakraban. Keakraban ini menyukai orang yang sering kita lihat. Artinya ada suatu efek, itu efek perjumpaan. Ada juga efek lainnya, yaitu reaksi orang terhadap wajahnya sendiri. Kawan kita akan lebih senang melihat wajah kita dari persepsi yang mereka pakai, dan kita lebih suka melihat wajah kita melalui cermin. Jadi teman kita tuh melihat kita lebih suka dari pandangannya sendiri. Berbeda dengan kita lebih suka melihat diri kita ini melalui cermin. Itu dari segi keakraban. Jadi bagaimana kita menjelaskan efek keakraban ini? Apa yang menjadi efeknya? Orang yang sudah akrab menimbulkan perasaan nyaman. Pengulangan pertemuan akan menambah pengenalan kita pada seseorang. Jadi
semakin kita berjumpa, semakin kita bertemu akan menambah rasa nyaman, dan nantinya itu akan menambah pengenalan pada diri kita seseorang terhadap orang lain tersebut. Itu adalah efek dari keakraban. Bagaimana dengan batas efek pertemuan? Batas efek pertemuan ini yang paling efektif adalah pada awalnya menyenangkan, bukan pada awalnya yang negatif. Kemiripan yaitu tentang menyukai orang yang mirip dengan kita. Kita cenderung menyukai orang yang mirip dengan kita. Artinya di sini dalam hal sikap, nilai sosial atau latar belakang atau personalitas seseorang itu. Kita menyukai kemiripan. Misalnya kita seseorang itu menyukai belajar sosiologi atau belajar geografi, yang belajar ilmu sosial, dan kita menyukai orang-orang tersebut. Belum tentu orang tersebut menyukai hal yang sama. Artinya di sini semakin mirip sikapnya akan semakin besar pikiran bahwa mereka akan merasa suka. Jadi ada kemiripan. Misalnya seseorang itu menyukai nonton sepak bola dan kita juga menonton sepak bola. Jadi semakin besar kita menyukai sesuatu tersebut, maka akan semakin besar juga mereka akan suka pada kita. Itu adalah dari segi kemiripan. Bagaimana dengan hubungan antar etnis? Sebenarnya bukan hal yang baru tentang hubungan antar etnis, tetapi sikap terhadap hubungan itu semakin diterima luas. Jadi hubungan antar etnis ini berbicara tentang sikapnya ini nanti akan diterima luas dalam segi hubungan atau dalam masyarakat dan pada orang lain. Selanjutnya itu menjelaskan efek kemiripan. Jadi apa yang menjadi efek dari kemiripan ini adalah, pertama itu daya tarik selektif, yang kedua pengaruh sosial, yang ketiga faktor lingkungan. Ada daya tarik selektif, faktor sosial atau pengaruh sosial, dan faktor lingkungan. Selanjutnya itu kita membahas tentang atribut personal yang diinginkan. Artinya di sini ada dua, itu kehangatan dan kompetensi. Kehangatan dan kompetensi kita berbeda dalam seseorang, bisa dilihat dari semangat seseorang. Kehangatan, apa yang membuat seseorang hangat? Yang pertama yaitu ada unsur, yaitu pandangan positif. Itu yang membuat seseorang itu hangat atau tampak begitu hangat. Dan untuk kompetensi, apa sih yang menjadi seseorang itu menjadi kompeten? Bisa jadi dengan lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Selanjutnya itu fatal attraction. Fatal attraction ini lebih ditemui apabila individu tertarik pada pasangannya berdasarkan kualitas seseorang yang unik atau ekstrim atau berbeda dari yang lain. Itu adalah fatal attraction. Jadi seseorang individu lebih menyukai pasangannya berdasarkan keunikan, keekstreman seseorang, atau apa yang menjadi beda dengan orang lain pada umumnya. Itu adalah fatal attraction. Apa yang menjadi daya tarik fisik? Daya tarik fisik ini keindahan dan kecantikan nomor penting dalam kehidupan sosial. Di Amerika Serikat, orang-orang kurus atau yang berkulit putih akan dinilai sebagai daya tarik fisik, berbeda dengan orang-orang yang berkulit hitam atau orang Asia yang berkulit kuning atau sawo matang akan menilai orang yang berkulit sawo matang yang lebih menarik. Jadi tiap-tiap negara itu ada pandangan, atau tiap-tiap ras itu ada pandangan terkait daya tarik fisiknya. Misalnya ada yang suka tinggi, ada yang suka gemuk, ada yang suka pendek. Jadi tergantung kepada seseorang tersebut. Misalnya di Amerika ada yang suka tinggi, sedangkan di Asia ada yang suka gemuk. Jadi tergantung seseorang tersebut dalam menyukai daya tarik fisik. Selanjutnya itu rasa suka terhadap orang yang menawan. Artinya itu kita cenderung menyukai orang yang menarik ketimbang yang kurang menarik. Kita menyukai orang yang menarik ketimbang orang yang kurang menarik. Artinya di sini adalah sebabnya yang menjadi penting adalah stereotip. Stereotip yang menjadi faktor penting dalam ketika kita menyukai seseorang karena menarik berdasarkan ketimbang orang yang kurang menarik. Selanjutnya itu yang menjadi efek dari penampilan yang baik adalah salah satu sebabnya itu ketika bertemu orang baru kita lebih memerlukan daya tarik fisik, terutama untuk wanita. Pasti kalau kita ketemu dengan orang-orang baru, pasti kalau untuk kita melihat daya tarik fisik seseorang,
terutama untuk wanita. Kenapa wanita? Sebenarnya gender tidak mempengaruhi hal ini, tetapi pada umumnya seseorang atau manusia menggambarkan hal seperti itu. Jika kita bertemu dengan orang lain atau orang-orang baru, pasti dia melihat daya tarik fisik seorang, menilai daya tarik fisik seorang, terutama untuk wanita. Selanjutnya itu bagaimana dengan pemilihan pasangan. Banyak riset yang menunjukkan bahwa perbedaan pria lebih menyukai dari segi aspek kecantikan atau keindahan seseorang, atau menginginkan pasangan yang muda dan cantik, sedangkan untuk wanita dia lebih mengedepankan tentang aspek sosial seseorang, aspek sosial pasangannya atau aspek ekonomi pasangannya. Jadi kalau untuk pria dia lebih mengedepankan daya tarik fisik sebenarnya, seperti pasangan yang muda, baik atau yang cantik gitu. Itu adalah dari pria, sedangkan untuk wanita dia lebih mengedepankan kepada aspek sosial dan ekonomi kepada pasangannya. Itu adalah dari pemilihan pasangan, dari perbedaan pria dan wanita. Sebenarnya yang menjadi perbedaan dalam ini adalah kultural, yaitu budaya dan evolusi. Selanjutnya itu kita membahas tentang teoritisi. Seperti sebelum masuk teoritisi, kita ada kebanyakan orang mereka menganggap cinta sebagai syarat utama dalam untuk perkawinan. Tapi untuk masyarakat tradisional, cinta hanya perkawinan diatur oleh orang tua dan orang dewasa lainnya. Jadi perbedaan antara masyarakat tradisional dengan orang Amerika menganggap syarat utama itu dalam perkawinan itu adalah cinta, sedangkan untuk masyarakat tradisional menganggap perkawinan itu adalah dasar hubungan dari diatur oleh orang-orang dewasa atau orang tua lainnya. Ada berkaitan dengan teoritisi, membedakan antara passion love atau pengalaman cinta awal yang penuh emosi dan menyenangkan, dan conventional love, kasih sayang mendalam, rasa percaya dan perhatian terhadap pasangan jangka panjang. Itu adalah tentang teoritisi antara passionate love dan compassionate love. Selanjutnya kita membahas tentang teori segitiga cinta. Artinya di sini adalah Robert Sternberg menjelaskan ada segitiga cinta yang menjadi komponennya itu ada intimasi yang berkaitan dengan kedekatan kita dengan seseorang. Yang kedua itu ada hasrat atau emosional yang akan berbicara tentang emosional. Yang ketiga itu ada komitmen, artinya penilaian seseorang. Ada tiga, yaitu ada intimasi, ada hasrat, dan ada komitmen. Jadi ada tiga komponen ini saling melengkapi. Jika ini saling melengkapi, artinya kita mendapatkan cinta yang sempurna. Oke, akan banyak pembagian. Jika salah satunya tidak ada, akan menjadi bagaimana, itu akan dijelaskan. Pertama itu jika intimasi tidak ada. Jika intimasi tidak ada dan komitmen serta hasrat ada, itu akan dinamakan dengan cinta tolol. Sedangkan untuk hanya ada hasrat dalam seseorang, dalam hubungan seseorang, tidak adanya intimasi dan tidak adanya komitmen, itu dinamakan cinta membara. Sedangkan kalau untuk cinta, baik diulangi lagi terkait dengan teori segitiga cinta. Yang pertama itu teori Sternberg ini menjelaskan tentang teori segitiga cinta dengan menggunakan tiga komponen, itu intimasi, hasrat, dan komitmen. Jika ketiga komponen ini saling menyatu atau saling pengaruhi, akan membentuk dengan cinta yang sempurna. Itu adalah salah satu bentuk cinta. Jika kita kaitkan dengan yang lain, jika salah satunya tidak ada, contohnya jika dalam hubungan dengannya mengedepankan dengan intimasi atau rasa suka, itu dinamakan dengan rasa suka, artinya hanya sekedar rasa suka kita terhadap seseorang, tapi tidak ada komitmen dan hasrat di dalamnya. Selanjutnya itu jika hanya sekedar komitmen, itu dinamakan dengan cinta hampa. Dan jika hanya dengan adanya hasrat tanpa ada dengan dua faktor yang lain atau dua komponen lain tersebut, itu dinamakan cinta membara.
Sedangkan kalau ada komitmen, ada hasrat, tanpa adanya intimasi, itu dinamakan dengan cinta tolol. Sedangkan untuk yang kelima itu hubungan cinta itu ada komitmen, ada intimasi, dalam itu adalah cinta berdasarkan persahabatan. Sedangkan kalau yang untuk yang keenam itu cinta tidak adanya komitmen di dalamnya, hanya sekedarnya intimasi dan hasrat, itu memang cinta romantis. Tetapi jika ketika tiga komitmen tersebut, ada intimasi, ada komitmen, ada hasrat di dalamnya, itu dinamakan dengan cinta yang sempurna. Selanjutnya kita membahas tentang yang terakhir, itu ada kecemburuan, adalah reaksi terhadap ancaman rival yang dianggap akan membahayakan hubungan yang berharga. Artinya itu kecemburuan, jealousy. Di sini yang membahas tentang reaksi sosial terhadap ancaman rival yang dianggap membahayakan bagi hubungan yang berharga. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan hubungan internasional. Ada tadi membahas tentang teori segitiga cinta, kecemburuan sosial, kedekatan, keakraban, kemiripan, membahas tentang kesepian, penolakan sosial. Untuk itu telah banyak yang disampaikan terkait materi hubungan interpersonal. Dan itu, jika ada salah kata, mohon maaf. Saya Gandhi Putra Ananda. Untuk itu mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.